Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد. Yang sama-sama kita muliakan segenap para jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan kuliah subuh ini. Semoga kehadiran kita dicatat oleh Allah menjadi amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memberikan ridha-Nya kepada kita, bahagia dunia kita, insyaallah di akhirat kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang beraneka ragam kepada kita. Dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil. Semoga dengan itu kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in ila yaumil qiyamah. Semoga pada hari kiamat kita semuanya akan mendapatkan pertolongan yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaatul uzma. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini saya sebelum sesudahnya minta maaf karena saya kagak bawa kitab pagi ini, karena semalam saya ngisi maulid, kebetulan pulangnya lewat sini Pak. Semalam nih, jam berapa teman-teman? Jam 1 Pak, jam 1. Jadi kagak bawa buku saya Pak, karena bawanya HP. Nah jadi buku yang ada di HP sama aja ya. Cuma bedanya kalau yang ono pakai kertas, yang ini nggak pakai kertas. Kalau pengajian begini Pak emang Pak, tapi kalau dangdutan aman Pak saya. Masya Allah, luar biasa. Emang setan tuh ngegodain yang ngaji Pak, yang dangdutan digodain pakai apa Pak? Enggak. Ini kata setan katanya alhamdulillah, alhamdulillah sih. Setan sih untung yang ngaji sedikit, kata setan tuh Pak tuh katanya. Kata malaikat, untung masih ada yang ngaji, kan begitu Pak ya. Ini pada kemana lagi manusia nih Pak, mana lagi nih? Luar negeri. Negeri apa Pak? Negeri. Semoga kita semuanya ditakdirkan bulan depan ngajinya lebih banyak lagi, amin. Dan jamaah sekalian berbahagia, jadi Pak, pada bulan yang lalu nih, saya masih ingat, silakan. Saya masih ingat ternyata kita terakhir itu menyampaikan tentang bagaimana kita menyela-nyela jari dan bagaimana kita menyela-nyela jenggot kita ketika kita melaksanakan mengambil air wudhu. Enggak. Bagi yang nggak punya jenggot, nggak usah disela-sela, nggak usah. Oh, mentang-mentang sunnah nggak punya jenggot disela-sela begini. Nah, kagak usah, ngapain nanti? Ayat hadis ini berlaku bagi mereka lahu lahyah, bagi mereka yang mempunyai jenggot. Bagi yang tidak, ya tidak, gitu. Oleh karena itu kita akan melanjutkan menjelaskan kembali daripada hadis yang ke-37 ini, yaitu bicara tentang menyela-nyelai jenggot. Bismillahirrahmanirrahim.
an Uthman radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihiyatahu fil wudu'i akhrajahu Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Ini kalau diartikan begini Pak, dari Utsman radhiyallahu anhu, itu kira-kira Utsmannya Sayyidina Utsman bin Affan ya. Beliau menerangkan apa yang dilakukan oleh Rasul ketika Rasul punya jenggot dalam berwudu, apa yang dilakukan oleh Rasul. Maka beliau menerangkan dengan kalimat annan nabiyya, bahwasanya nabi itu kurang lebih lah, bahwa nabi ketika kana yukhallil, ketika dia menyela-nyelai lihyat jenggotnya fil wudu'i. Jadi Utsman itu ngelihat Nabi Muhammad jenggotnya kan tebal. Nah, ketika dalam wudu yukhallilu lihyatah, dia sela-selai jenggotnya Pak. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, kalau nggak punya jenggot Pak, gimana Pak? Tanya nih, kalau nggak punya jenggot Pak, kumis. Ya, kumis. Ini nih ada dua kelompok Pak ini Pak. Ada kaum kumisan, ada kaum jenggotan. Ada tiga. Ada kaum polosan Pak, polos. Jenggot enggak punya, kumis juga agak. Karena bini kita itu tergantung Pak. Kadang ada bini yang suka lakinya kumisan, ada nggak Pak gitu Pak? Papa kayaknya kok kalau pakai kumis ganteng ya Pak. Kenapa ganteng? Bibirnya jeding Pak. Kalau ada kumisnya gantengan dikit kan gitu ya. Terus Pak, Papa kayaknya lebih ganteng pakai jenggot dah Pak. Oh iya, geli-geli gimana gitu kan ya. Masya Allah. Ada yang juga nggak suka bini itu punya kumis, bini itu punya jenggot lakinya, tapi dia lebih suka polos aja. Maka ada berapa kelompok Pak? Tuh. Ini yang dibicarakan pada hadis ini, mereka yang memiliki kelompok yang ketiga, kelompok yang berapa? Kedua ya, jenggot saja. Ini Bapak nggak masuk nih Pak? Masuk Pak. Masya Allah. Nih Pak nih. Saya lanjutkan Pak. Jadi kalau makna hadisnya bagaimana Ustaz? Ternyata begini Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang yang berjenggot lebat. Jadi kalau misalkan Bapak mau ngikutin Nabi, jenggotnya jangan dipotong. Ulangi nih, woi dengerin. Soalnya ada Ustadz yang kemarin ngomong jenggot ada teroris. Salah, jenggot teroris. Kalau ente mengatakan jenggot itu teroris, berarti ente mengatakan Nabi Muhammad itu adalah teroris. Benar Pak? Benar Pak? Lah nggak boleh ngomong begitu. Ada juga ngomong begini nih, kalau lu kagak punya jenggot, kalau lu nggak punya kumis, tapi kelakuannya membuat orang takut, lu berarti namanya teroris. Tuh sekarang di Palestina ada teroris yang luar biasa, yang mereka ngebunuhin emak-emak, ngebunuhin anak-anak, yang bernama namanya Zionis Israel. Betul Pak? Kurang asem tuh dia tuh Pak. Apa sih? Kurang ajar, kurang asem. Ya kalau kurang ajar kan bahasanya terlalu kasar Pak gitu. Untuk kalimatnya saya halusin dikit lah Pak gitu. Maksud saya, ya Allah Pak, diputarbalikan fakta. 1000-an orang meninggal dilawan 100 orang Pak. Berita menyatakan, bilang katanya teroris Hamas. Lah Hamas cuma 100 orang meninggal Pak, itu juga
tentara mereka yang perang bareng Hamas, Pak, berhadapan dengan Hamas, dibilang teroris Hamas, Pak. 1000-an orang telah meninggal dunia yang mereka bunuh, kagak dianggap apa-apa, Pak, warga Palestina. Makanya hari ini terus-terusan kalau belum ada istilahnya pertolongan yang nyata, terus Pak, kita berdoa sama Allah, semoga Allah berikan pertolongan buat warga Palestina. Takbir, takbir, gitu Pak. Semua pada ngantuk baik orangnya. Masya Allah. Tuh. Makanya jamaah sekalian berbahagia, Rasul itu berjenggot, maka kita berarti sunnahnya memanjangkan jenggot. Contohnya adalah Ustadz, paham itu? Iya. Pak, sunnah yang paling gampang adalah jenggot, Pak. Bapak sholat tahajud, sering apa kagak, Pak? Angel. Semalam aja saya datang jam 1 kosong, mesti nggak ada orang. Sepi banget, adanya satpam doang, security dong. Kata saya, alhamdulillah ada security, ada yang bukain pintu, saya bantu. Akhirnya saya ngantuk-ngantuk belum bisa tidur, akhirnya wudhu, sholat tahajud dulu di sini. Sholat tahajud langsung di mobil tidur pulas, Pak, alhamdulillah. Tuh Pak, berarti obatnya tidur adalah jenggot. Sholat tahajud obatnya tidur enak tuh Pak tuh. Kalau sholat kalau sholat malam dengan bedanya daripada sholat tahajud itu dua, bedanya satu Pak. Apa? Yang pertama tidur, yang kedua tidak tidur. Kalau sholat qiyamul lail atau sholat malam nggak harus tidur. Kalau sholat tahajud harus tidur. Alhamdulillah Pak. Makanya Bapak kalau misalkan khawatir kagak bisa bangun, Bapak melaksanakan sholat sunnah aja, namanya qiyamul lail atau bangun malam untuk melaksanakan sholat. Makanya sholat tarawih kagak perlu itu yang namanya tidur dulu. Kenapa? Karena itu termasuk qiyamul lail. Sedangkan malam hari itu melaksanakan tahajud karena dia setelah bangun daripada tidur. Begitu Pak. Ya, alhamdulillah ini termasuk masjid yang welcome to jamaah, terbuka, kagak ada yang dikunci Pak di masjid. Luar biasa, mantap ini Pak. Saya katakan ini masjid yang sangat-sangat terbuka buat jamaah mana saja. Malam-malam, pagi-pagi masjidnya terbuka, hebat itu Pak namanya. Saya pernah sholat waktu itu Pak di masjid malam-malam di teras sebelah kanan, di teras sebelah kiri. Karena apa? Karena digembok masjidnya. Ada nggak masjid yang begitu malam-malam digembok? Ada nggak Pak? Di sini hebat ini Pak, luar biasa. Saya acung jempol ini luar biasa. Aman masjidnya. Dia kagak takut kotak amal hilang. Dia tidak takut kotak amal digondol sama maling, tapi dia lebih takut jamaah masjidnya berkurang. Betul Pak? Kadang-kadang nggak mikirin berkurang jamaah masjidnya, dia mikirin kotak amalnya apa ya Pak? Masjidnya digembok akhirnya. Padahal gampang Pak. Kalau kotak amal hilang, lah gampang. Itu ladang kita memberikan zakat, infak, sedekahnya lagi. Betul Pak? Itu ngapain takut, bener nggak? Nggak berkurang Pak amal kita kalau kotak amal kita hilang. Tapi kalau misalkan jamaah kita kurang, berkurang amal kita Pak. Kenapa? Nggak makmur masjidnya. Betul Pak? Nah, jamaah sekalian berbahagia. Ini kok yang datang makin ke belakang baik, gak ada yang maju bisa nih. Oh yang maju apa? Maju. Orangnya takut banget sama Ustadz, itu bener. Undang-undang orang punya jenggot ya. Masya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa menyela-nyelai jenggotnya ketika mengambil air wudhu dan bermandi Pak. Maksudnya ini bukan mandi biasa saja, tapi mandinya mandi besar. Berarti mandi wajib. Bapak, saya yakin ini udah pada mandi semuanya nih. Udah mandi kan? Kenapa berarti? Karena wajib. Ulangi lagi ya. Bapak yakin ini saya lihat udah mandi semua nih kan ya? Udah ya?
Ada belum? Berarti kagak mandi wajib dia. Kalau bapak mandi wajib, bapak punya jenggot, maka wajib disela-selai jenggotnya. Tuh Pak, harus terbasuh seluruhnya. Sampai apa? Sampai air itu masuk kepada kulit yang dibalik jenggot-jenggot tersebut. Maka Nabi melakukan demikian untuk menyempurnakan daripada wudhu. Di samping sebagai salah satu ketetapan syariat bagi umatnya agar mereka mengikuti jejak dan menempuh jalan yang lurus. Jadi maksudnya apa? Rasul melakukan itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk menjadi suri tauladan bagi umatnya. Suri tauladan, Pak. Contoh yang terbaik. Ini kan bulannya sekarang bulan apa nih Pak? Oh iya. Bulan apa? Masih ya, masih Rabiul Awal kan ya? Masih ya. Ini kan bulannya yang ngikutin Nabi Pak kita. Ngikutin Nabi bulannya. Rasul tuh jangankan hal yang besar Pak, hal yang kecil aja menjadi suri tauladan. Salah satunya adalah membersihkan jenggot kita, menyela-nyelai jenggot. Ini suatu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik Pak. Bapak lihat aja Pak, di dalam Al-Quran Allah sudah memastikan bahwa Rasul itu adalah suri tauladan yang terbaik. Allah katakan di dalam surah yang ke-33, yaitu surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-21 Pak. Allah katakan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini bukan manusia yang ngomong Pak, tapi Allah yang ngomong. Allah yang menyatakan bahwa Muhammad itu suri tauladan yang terbaik. Bukan hal yang besar saja beliau patut dicontoh, tapi hal yang terkecil pun sampai hal yang terkecil itu patut dicontoh oleh kita selaku umatnya. Shallallahu ala Muhammad. Dan jamaah sekalian yang berbahagia, maka ketika kita sudah mengikuti Rasulullah SAW, wudhu kita mengikuti Rasulullah SAW, kita berharap semoga Allah memberikan manfaat kepada kita melalui sunnah-sunnahnya. Dan saya sangat yakin ketika kita melaksanakan sunnahnya Rasul, manfaatnya ada pada diri kita. Amin. Contoh Pak, kalau tadi itu jenggot, contoh yang lain, makan dengan tangan kita, itu sunnah apa kagak Pak? Makan. Ntar makan nasi uduk nih, ntar ada nasi uduk kata? Takutnya lontong terbeli. Kata saya kalau makan nasi uduk sunnahnya pakai tangan. Saya liatin semuanya pakai sendok semua. Itu sunnah apa kagak Pak? Kamu sendok. Sunnah apa kagak? Enggak Pak, itu sunnahnya pakai sunnahnya pakai tangan. Maka tangannya ketika kita menggunakan tangan itu makan nasinya, ternyata pada tangan kita itu setelah diteliti ada enzim yang membantu pencernaan perut kita Pak. Ini tangan kita sebelah kanan, ini ada enzim yang dikeluarkan ketika bersentuhan makanan dengan tangan kita. Itu ada enzim yang untuk membantu proses pencernaan di perut kita. Beda sama yang kiri Pak, beda. Wih, beda nih. Nih, di sini ada enzim. Yang di sini ada apa Pak? Ini enzim, ini bakteri ini Pak. Ini bahaya nih Pak nih. Bapak makanya kalau makan jangan makan tangannya tangan apa? Tangan kiri. Ini setan kebiasaannya Pak nih. Makanya setan melakukan apapun dengan tangan kiri. Kalau kita contoh daripada Nabi, tangan kanan. Ada nggak orang makan tangan kiri? Ada nggak Pak? Ada. Makan tangan kiri, ngapain tangan kiri, tangan kiri. Dari mulai makan sampai bagian belakang tangan kiri semua dia Pak. Itu nggak sehat. Makanya kalau ada anak kita belum bisa apa-apa, kita ajarkan dengan cara yang baik, tangan yang kanan Pak. Kadang-kadang orang tua kita nggak perhatikan. Akhirnya anak makan pakai caranya sendiri. Dia biasa tangan kiri semuanya.
Itu kagak baik, Pak. Makanya kalau misalkan kita ngikutin Nabi, kebaikan pasti akan kita dapatkan. Salah satunya adalah menggunakan tangan kanan ketika kita makan. Terus yang berikutnya, apalagi Pak manfaat berikutnya? Contoh, Nabi mengatakan, tidaklah kamu minum sambil berdiri. Maka ternyata ilmu kedokteran mengatakan kalau minum sambil berdiri, efeknya minuman yang kita masukkan ke dalam mulut kita tidak bisa dicerna seluruhnya oleh organ-organ tubuh kita. Maka kalau misalkan supaya cairan atau minuman itu bisa dicerna seluruhnya oleh tubuh kita, duduklah. Subhanallah, Pak. Tuh sunnah Nabi manfaatnya sangat besar bagi diri kita. Alhamdulillah. Oh, jadi Bapak besok kalau minum duduk apa diri, Pak? Kalau sekarang? Kemarin-kemarin? Duduk. Alhamdulillah. Berarti sudah tahu ya, manfaatnya luar biasa, Pak. Ada lagi, Pak, manfaatnya sunnah Nabi nih, Pak. Nikah. Semua tanya sekarang. Nikah manfaatnya ada nggak buat Bapak, Pak? Woi, banyak ya. Banyak manfaatnya apa banyak enaknya nikah, Pak? Bisa bedain nikah sama kawin, head dan orang gimana sih? Bisa bedain nggak sih nikah sama kawin aja? Saya tanya nikah itu kan sunnah, Pak. Kata Nabi kan begini, Pak. Faman raghiba an sunnati, siapa yang benci kepada sunnahku, maka bukan golonganku, kata Nabi. Kan begitu, Pak. Siapa yang kagak kawin, kasarnya begitu, maka kagak diaku sebagai umatnya Nabi, Pak. Tuh, Pak. Jadi berarti nikah itu sunnah. Orang yang melaksanakan sunnah dapat manfaat. Sekarang saya mau tanya, manfaatnya nikah banyak apa sedikit? Banyak. Apa Pak diantaranya? Melestarikan keturunan kita. Itu diantaranya. Kalau ente kagak nikah, maka ente tidak punya keturunan. Apalagi nikahnya salah jalan. Ada si Udin sama si Asep kawin. Nah, woi, berarti si Udin sama si Asep ini punya keturunan apa orang, Pak? Orang. Ada lagi, Pak, si Mary sama si Mimin. Mary sama si Mimin kawin. Ini bocah bunting apa kagak, Pak? Kagak. Mary sama Mimin. Nah, Mimin wadon, Mary wadon. Oh, kalau iya, saya jadi ingat si Terry itu, Pak. Tahu Terry Putri, Pak? Tahu Terry Putri, Pak? Artis itu, Pak. Yang dulu Bapak suka nonton bola kan ya? Itu yang kalau pakai bajunya kelihatan. Sekarang alhamdulillah, Pak, beliau sudah berhijrah. Mudah-mudahan istiqomah, ya. Tuh, Pak. Jadi manfaat nikah itu sangat luar biasa. Bahkan kalau yang misalkan kita lebih detail lagi melihat manfaatnya nikah, yaitu adalah menjaga perbuatan buruk seorang laki-laki. Coba Pak, Bapak, kalau melihat perempuan wadon, bening, cakep di luaran, Bapak kagak punya bini, Pak, duda apa yang ada dalam otak Bapak. Woi, dengerin. Abang ros ya? Ros. Tapi kalau Bapak nikah, ketika melihat perempuan bening di luar, Bapak kira-kira mau pulang apa kagak, Pak? Berarti gampang, Pak, kalau gitu mah. Bapak ketika lihat yang bening begitu, mau mana, Pak Haji? Mau pulang. Emang apa sih? Gue lihat yang bening. Pulang. Ada tempatnya, Pak. Ada tempatnya untuk menyalurkan itu. Tapi kalau kagak ada, berabe. Makanya para duda-duda jangan berani lama-lama Anda sendiri hidupnya. Paham, Pak? Woi, ada duda di sini, ada? Duda ini. Ini duda nih, duda. Maka solusinya apa, Pak? Nikah. Udah punya calon belum? Bonyok. Maksud cover boy dong.
Jamaah sekalian berbahagia. Coba, jadi manfaatnya nikah luar biasa, banyak sekali Pak ya. Salah satunya adalah apa? Bagi laki-laki. Bagi perempuan ada manfaat nikah banyak Pak. Status perempuan itu luar biasa Pak. Kalau punya suami, perempuan itu dihormati. Tapi kalau kagak punya suami, perempuan itu kurang Pak, kurang dihormati, sehingga ada stempel bagi dirinya JANTA. Apa Pak? Nah, jadinya udah paham banget teman ini. Dia udah mengerti sekali hal itu ya. Pengalamannya tinggi dia berarti. Dan jamaah sekalian berbahagia, maka ulama Pak menyimpulkan hadis tadi Pak, hadis yang tadi yang ke-37 tersebut. Pertama begini, masyru'iyah, disyariatkannya takhlil, menyela-nyelai jenggot dengan memasukkan air melalui jari jemari di antara bulu jenggot. Jadi disyariatkan Pak. Jangan dianggap nggak ada perintahnya, berarti disyariatkan itu diperintah Pak. Tetapi Pak, ini dilakukan jika seseorang tersebut berjenggot lebat hingga kulitnya pun tidak nampak kelihatan. Jadi disyariatkan untuk menyela-nyelai jenggot bila jenggotnya itu tebal, diperintahkan. Coba itu. Ustaz, saya kalau misalkan memastikan jenggot itu supaya basah semua sampai air itu ke kulit-kulitnya, bisa nggak Ustaz saya celupin aja tuh jenggot? Bisa nggak Ustaz? Misalkan ada ini Pak, saya minjem gayung gitu. Celupin aja itu jenggot Pak. Bisa nggak begitu Pak? Bisa, karena goyahnya tujuan di sela-selai itu agar air wudhu itu masuk kepada kulitnya yang dibalik jenggot tersebut. Berarti besok siapin gayung sono Pak. Kalau misalkan ada jamaah yang jenggotnya tebal, itu harus Bapak siapin Pak. Masyaallah, itu masyruh, disyariatkan. Lalu kemudian Pak, nah ini Pak nih. Yang kedua, kalau tadi bagi jenggotnya yang tebal, ini yang kedua bagi jenggotnya yang tipis. Apa? Diwajibkan, ingetin Pak, diwajibkan menyela-nyela. Kalau tadi disyariatkan, disyariatkan itu bisa dihukumi sunnah. Kalau misalkan dia buru-buru, nggak disela-sela, mangga. Karena apa? Karena yang namanya, ada yang mengatakan wajah itu sampai tumbuhnya jenggot saja. Wajah. Karena bagian muka ini adalah rukun daripada wudhu. Kalau misalkan kita mampunya hanya sekedarnya saja, ulama sudah membolehkan. Tapi kalau misalkan kita lebih afdolnya lagi, semuanya dibasuh, itu lebih baik lagi. Nah, bagi orang yang jenggotnya tipis, maka diwajibkan. Nih, kayak saya Pak, nih, jenggot saya tipis. Ini diwajibkan Pak, begini, nyela-nyelain aja itu Pak. Wajib Pak. Wah, kalau kata orang yang kagak punya jenggot, beruntung gua dong berarti punya jenggot aja. Mohon maaf Pak. Kurang ada seninya orang yang nggak punya jenggot Pak. Kurang ada seninya. Ya Pak Haji ya. Dia mikir Pak begini, ya juga ya. Bisa gua piara. Tapi mohon maaf Pak. Mohon maaf ya. Sekali lagi saya katakan bahwa perbedaan antara orang yang beriman dan orang-orang yang kafir itu pada letaknya pada jenggot dan bertidak jenggot. Yakin Pak saya. Kalau orang dulu, orang mukmin dia punya jenggot Pak, tapi menipiskan kumisnya. Sedangkan orang-orang kafir dia itu menebalkan kumisnya dan menipiskan jenggotnya. Begitu Pak. Ayo. Tuh, itu Pak, saya sering sampaikan itu.
Jadi maksud saya, banggalah dengan identitas kita sebagai orang muslim, tapi yang punya kumis jangan dipotong, Pak. Emang itu cirinya Bapak itu, ya Pak ya. Karena di Indonesia dulu pernah terkenal yang kumisnya baplang, namanya Bapak Raden. Nah, gak apa-apa Pak, silahkan saja. Karena ini hakikatnya sunnah, bukan wajib. Kalau wajib, jangankan yang sunnah ya Ustadznya, yang wajib aja orang Indonesia mah ditinggalin. Betul-betul. Apalagi yang sunnah. Kan begitu ya Pak ya? Tadi saya lihat jamaahnya penuh Pak ya, hampir sholat penuh Pak ya. Tadi ya, sholat subuh penuh ya Pak. Penuh tadi ya? Penuh ya? Goroh ente. Iya Pak. Nah jamaah sekalian berbahagia, maksud saya sholat itu kan wajib Pak. Wajib. Seandainya sholat itu wajib kita faham, maka masjid kita ini akan penuh sebagaimana sholat Jumat yang kita laksanakan. Kenapa kita melaksanakan sholat Jumat? Karena sholat Jumat itu hukumnya adalah wajib. Sholat subuh wajib bukan Pak? Sama, harusnya banyaknya sama seperti dengan sholat Jumat. Tapi kenyataannya beda. Kan begini ya. Makanya ada Pak di masjid jamaah saya Pak di Cikarang Barat itu sholat subuhnya sama seperti sholat Jumat Pak. Bahkan lebih banyak seperti sholat Jumat karena sholat subuhnya diikuti oleh bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak semuanya Pak. Tuh keren Pak, hebat nggak itu Pak? Kita ngebayangin kalau Masjid Al-Ikhlas nanti tahun 2000 berapa gitu, sekarang 2023, 2025 ada ya. Kali sholat subuhnya membludak sampai ke latar-latar Pak. Amin Pak. Bagaimana caranya? Gampang Pak. Saya punya cara nih. Pengen tahu nggak caranya gimana Pak? Oi, mau saya kasih tahu nggak ya? Mau nggak? Gampang Pak. Tolong Bapak siapkan. Kalau pengen hadir 1000 orang, Bapak siapkan 1000 ekor ayam yang sudah dipotong dan sudah dirapikan, siap digoreng. Siapin Pak. Jadi pulang mereka dari masjid membawa 1 ekor ayam yang siap dimasak Pak. Kira-kira sanggup apa kagak Pak? Benar. Kata DKM bangkrut gua itu. 1 ekor itu sekitar 35, berarti kali 1000 ayam berapa tuh Pak? Ya malas mikir itu Pak. Masya Allah. Jemaah sekalian yang berbahagia Pak. Jadi kita kalau misalkan kita melihat hadis yang ini jelas sekali Pak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan menyempurnakan wudhu itu banyak caranya. Salah satunya adalah menyela-nyelai jenggot tersebut. Kita lanjut kepada hadis yang ke-38. Sekarang cepat siang ya Pak ya? Cepat siang sekarang ya? Udah siang belum Pak? Belum ya? Enggak, soalnya mata Bapak udah kemana-mana ngeliatin gini banyak. Baik Pak, kita lanjutkan hadis yang ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ata bitulutsai muddi faja'ala yadluku dhira'ihi akhrajahu Ahmad wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Ya sekalian, kalau diartikan begini. Dari Abdullah bin Zaid, semoga Allah meridai beliau. Beliau menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang atau didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2/3 mud air. 2/3 mud air. Berarti banyak apa sedikit Pak? 2/3 banyak apa sedikit? Banyak ya. 2/3 mud air. Lalu faja'ala yadluku dhira'ihi. Lalu baginda menggosok kedua lengannya. Dhira'ihi, kedua lengannya. Maksudnya ya sudah mulai dia melaksanakan mengambil air wudhu. Hadis ini diriwayatkan oleh atau dikeluarkan oleh
Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Masya Allah. Jadi kalau yang namanya wudhu itu Pak, bukan jumlah airnya yang banyak. Yang terpenting adalah air itu bisa membasuh anggotanya wudhu. Kalau airnya banyak tapi kemudian muncrat kemana-mana, tapi anggota wudhu kita itu tidak terbasuh semuanya, maka itu tidak benar. Tapi kalau misalkan airnya tidak terlalu banyak, lalu kemudian bisa membasuh seluruh anggota wudhu, itulah Pak yang kemudian sempurna daripada anggota wudhu kita. Makanya kalau di Masjid Madinah Pak, itu air kerannya kira-kira gede apa kecil Pak keluarnya Pak? Kecil. Itu Pak, itu Masjid Madinah, Masjid Nabawi yang rumahnya Nabi di situ, emang begitu Pak. Harusnya begitu, airnya jangan gede-gede. Tapi kalau di masjid kita airnya gede-gede apa enggak Pak? Itu banget. Makanya coba di masjid ini airnya kecilin Pak. Kira-kira hemat apa enggak Pak airnya? Hemat itu. Itu kolam juga kosong kayaknya airnya itu Pak. Ini kolam, woi mana kolam yang jagain kolam? Nah, tapi bagus ini. Kolamnya bersih, enak, resep kita melihatnya. Makanya kalau misalkan kita di masjid ada kolam, kayaknya ini doang di Pak masjid ada kolamnya. Bagus ini Pak. Besok ada ikan bandeng itu Pak ya, ikan bandeng, ikan nila, ikan apa lagi. Jadi besok kalau misalkan jamaah subuh dapat ikan satu-satu lagi. Masya Allah. Saya pernah Pak, saya punya jamaah di daerah Cibitung. Itu musolahnya Pak, bawahnya kolam. Dan kolamnya diisi sama ikan. Kata saya, ini mantap ini Pak. Ikannya gede-gede lagi Pak udah Pak. Kata saya, ini apakah jamaah pulang langsung dapat ikan? Ternyata kagak Pak. Itu cuma hiasan doang katanya Pak. Ya Allah, harusnya dibikin kolam buat jamaah nggak apa-apa. Musola untuk pemberdayaan umat, silahkan. Bagi yang butuh lauk ambil, kan gitu Pak ya? Ambil. Butuh dana datang ke musola, ambil duit musola, nggak apa-apa. Butuh dana pinjamkan. Kenapa? Karena musola menjadi solusi bagi permasalahan umat, betul Pak? Itu. Ini mah datang ke musola, pulang kosong, tangan kosong. Ya orang kapok Pak ke musola lagi, ya Pak ya. Makanya mudah-mudahan Pak ada musola, ada masjid yang menjadi percontohan bagi kita semuanya. Amin. Setahu saya kalau di masjid-masjid percontohan emang begitu Pak. Silahkan para pedagang yang mau minjam, silahkan dikasih modal para pedagang Pak. Masya Allah. Itu pedagang Pak. Jamaah boleh kagak? Boleh. Ustadz nggak punya duit Pak, boleh nggak minjem Pak? Ustadz nggak punya duit Pak, minjem boleh nggak Pak? Nggak boleh kali lagi. Sama aja berlaku. Ustadz juga kadang-kadang kagak punya duit. Benar-benar Pak? Ustadz punya duitnya musim maulid, musim Isra Mi'raj tuh banyak Pak tuh. Woi dengerin deh. Oh ya malam itu ntar berangkat lagi nih Pak. Ntar pagi ada, ntar siang ada, terus malam ada Pak. Tuh. Alhamdulillah. Sekarang boleh dah nanti minjem. Jamaah sekalian berbahagia. Jadi intinya mah begini Pak nih. Intinya mah kalau Rasulullah SAW itu berwudu dengan air yang tidak berlebih-lebihan, maka kita pun seharusnya berwudu dengan air yang secukupnya. Jangan berlebih-lebihan. Tuh Pak, saya ingat banget Pak waktu itu ada demo yang ada di Istiqlal Pak. Kita kehabisan air. Akhirnya kita mengambil wudhu dengan air mineral. Boleh apa kagak Pak? Woi, boleh apa kagak? Berwudhu dengan 1 gelas air aqua Pak, itu kayak gitu Pak. Itu bisa Pak. Asalkan bapaknya dikucurkan. Jadi jangan langsung dicelupin, dikucurkan. Kalau misalkan tangan bapak celupin, itu mustakmal, itu enggak sah wudhunya. Jadi dikucurkan Pak airnya. Tapi ingat Pak, kalau airnya pas-pasan, jangan sunnah wudhu yang diutamakan. Tetapi yang diutamakan adalah rukun wudhunya. Apa rukun wudhu? Gampang Pak, enggak banyak. Cuma muka saja, ya. Kemudian tangan, kemudian kepala, kaki, selesai Pak. Banyak apa sedikit Pak?
sedikit. Tapi kalau ditambah dengan sunnah wudu, Masya Allah, agak cukup itu air Pak, cuma 1 gelas. Makanya dengan Nabi menyontohkan seperti ini, maka Nabi mengatakan jangan berlebih-lebih. Maka makna hadisnya di sini, berlebih-lebihan dalam menggunakan air sama dengan memubazirkan harta, dan perbuatan Rasulullah SAW adalah syariat bagi umatnya. Tuh Pak. Jadi berwudu dengan air yang terbuang kemana-mana, itu kata Nabi memubazirkan, artinya membuang-buang harta. Tuh Pak. Di Indonesia air ngebadeg Pak. Di Arab air sedikit apa banyak Pak? Sedikit. Itu orang Arab kalau dapat hujan Pak, senangnya minta ampun orang Arab Pak. Kalau Bapak dapat hujan, kira-kira senang apa kagak? Woi, ulangin lagi pertanyaan saya nih. Orang Arab Pak, itu kalau hujan mereka pada keluar main hujan-hujanan, resep Pak. Sekarang saya mau tanya, orang Indonesia kena hujan, Bapak main hujan-hujanan apa ke dalam Pak? Itulah bedanya kita sama orang Arab. Kita kagak bersyukur, orang Arab, ulangin lagi Pak. Kita kagak bersyukur, orang Arab tuh kalau kena hujan Pak seneng dia. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita mah, hujan, masuk. Kan begitu. Padahal air itu rahmat dari Allah Pak. Bapak jangan kena air hujan terus sakit, jangan Pak. Justru kena air hujan itu obat. Maka ada orang yang menterapi kesehatannya dengan air hujan. Alhamdulillah. Tuh Pak, Bapak pernah nggak kena hujan kegerimisan langsung batuk pilek Pak? Ada nggak pernah? Ada. Sering Pak begitu. Berarti bukan hujannya yang salah, Bapaknya yang salah. Tuh badan nggak enak main hujan-hujanan lagi. Nggak, kalau saya terus terang Pak, kalau saya nih dari mana-mana, saya nggak bawa mantel hujan, saya nggak bawa apa, saya harus pulang. Saya pulang aja Pak, nggak apa-apa. Pakaian basah aman buat saya, karena hujan buat saya rahmah, hujan buat saya adalah obat. Kalau rahmat Pak diturunkan, yang sakit insya Allah sembuh Pak. Kalau rahmat. Tapi masalahnya otak Bapak yakin kagak kalau hujan itu rahmat Pak? Yakin apa kagak Pak? Woi jawab ini, yakin apa kagak? Yakin kan? Berarti besok kalau hujan bagaimana Pak? Masya Allah. Ustaz, masuk hujan rahmat rumah saya kebanjiran mulu Ustaz. Itu salah ente bikin rumah di tempat air, bener Pak? Kadang sawah dibikin rumah, air larinya ke sawah. Salah lu, kenapa bikin rumah di sawah? Bener Pak? Cuma kadang-kadang air disalahin, makanya dia bikin rumah di tingkat, bukan tingkat atas Pak, tapi tingkatnya naikin terus bawahnya, terus durung terus. Masya Allah, sampai-sampai naikin motor aja ngedorong susah banget itu Pak. Tuh Pak, makanya kita harusnya menyesuaikan yang kemudian pada tempatnya kita pakai, kalau bukan ya jangan. Itu bunyi apa Pak itu Pak? Oh iya. Udah berbunyi titit-titit ya. Dan jamaah sekalian berbahagia. Jadi kurang lebih seperti itu. Insya Allah nanti bulan depan akan kita jelaskan lagi Pak makna hadisnya tentang Rasul itu menghemat air dalam berwudu. Nah kita juga harus menghemat air dalam berwudu. Terus juga dalam berwudu kita utamakan yang wajib Pak, jangan lupa ya. Sunnahnya kita bersihin, yang wajibnya kita tinggalkan, itu gak boleh. Jadi yang wajib diperhatikan wajah, tangan, kepala, kaki, itu yang wajib diperhatikan. Ya, kadang-kadang untuk urusan yang terakhir, gerakan wudhu yang terakhir kagak diperhatikan, kaki kadang-kadang Pak nggak diperhatikan. Kaki kadang-kadang cuma disiramin doang, padahal itu harus ada yang disela-selai kakinya. Insya Allah dengan kita begitu, wudhu kita sah dan sholat kita sah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Kita bacakan Fatihah buat saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada mereka, berikan kemenangan kepada mereka. Karena jelas Pak bahwa kita berhutang jasa sama mereka, karena masjid tercinta kita yaitu Masjid Al-Aqsa sekarang sedang mereka pertahankan untuk kita semuanya. Ada 3 masjid yang Allah agungkan di alam dunia ini. Ada Masjid Nabi yaitu Masjid Nabawi, yang kedua Masjidil Haram di Mekah, dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa di Palestina. Dan sekarang mereka sedang berjuang untuk menjagai daripada masjid Allah yaitu Masjid Al-Aqsa untuk seluruh umat Islam di dunia. Kita doakan semoga Allah kuatkan mereka dan kita bantu sekuat tenaga kita, minimal dengan doa kita. Dan kalau ada sesuatu untuk mereka, maka berikan untuk mereka. Semoga perjuangan mereka dinilai terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan bala bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik zahir ataupun yang batin, baik yang nyata ataupun yang tidak nyata, sebagaimana Allah takdirkan untuk pasukan perang Badar yang jumlahnya sedikit tetapi Allah memenangkan mereka dalam peperangannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمنا الصغار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسع الحكم صالح برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد فرقا معصوما. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.